Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Ya, Mbak Ilo, ada fenomena gas langka di beberapa hari atau minggu belakangan. Nah, ini akan kita sangkut pautkan dengan supranatural atau hal mistis. Ya, terkait dengan masyarakat yang dimana perlu makan, perlu masak, tapi bahan bakarnya nggak ada. Itu kalau gambaran supranatural pertanda apa, Mbak, buat negeri ini? Silakan, Mbak. Ya, kalau dari pandangan saya ya, itu suatu pertanda ada nantinya yang bakal mempersulit gitu ya, menjadi mempersulit rakyat begitu. Tapi kan bukankah di pemerintahan Bapak kita ini Prabowo ya banyak sekali kemudahan-kemudahan yang dilakukan diberikan kepada masyarakat, Mbak, seperti token listrik di diskon 50%. Iya. Kemudian di zamannya Prabowo lebih diperketat lagi BBM bersubsidi supaya tepat sasaran gitu. Dan ada banyak hal lagi. Tapi memang problematika gas ini sangat sensitif karena ini menyangkut tentang bagaimana masyarakat makan gitu. Ya, tapi begini juga, bisa jadi yang kalangan-kalangan ke bawah ini ya, mungkin dengar-dengar. Tapi yang pakai gas hijau itu bukan kalangan ke bawah juga, Mbak. Iya. Yang atas juga pakai gitu. Iya, Mbak. bisa jadi begini. Apakah nanti suatu bakal naik lagi gitu ya, sehingga barangnya langka ini mereka menimbun. Itu biasa selalu terjadi seperti itu. Kalau misalkan nggak ada fenomena menimbun, memang langka dari pusatnya, itu gimana? Tapi kalau sebetulnya bukan langka sih, Mbak. Ada regulasi. Ini kan gas ini kan subsidi, Mbak. Iya. Jadi kebanyakan mungkin laporan kemudian setelah dilakukannya survei banyak yang tidak tepat sasaran, Mbak. Nah, jadi alasan pemerintah seperti itu. Jadi gas ini dihentikan dulu karena memang masih menganalisa itu. Tetapi kan masyarakat nggak peduli gitu. Aku mau bayar berapa aja asal gas itu ada, bukan malah disubsidi lagi gitu. Aku mau bayar berapa aja supaya aku dapat gas gitu. Berarti kan rakyat juga nggak peduli-peduli amat gitu dan sama subsidi. Walaupun memang ya gas murah ya memang udah kewajiban negara kan untuk memberikannya sebagai sebagai negara itu peduli kepada rakyat kecil gitu loh, Mbak. Gitu. Mbak Ilo, apa sih ini fenomenanya lebih konkret gitu? Ya, mungkin begini ya. Mereka ada yang disembunyikan sesuatu gitu ya. Agar supaya bagaimana ya, kedepannya untuk rakyatnya sendiri, Mbak. Dari fenomena gas langka ini, dari kacamata spiritual itu apa nih? Fenomena apa? Apakah memang pemimpin yang kurang perhatian, kurang merakyat kepada rakyatnya hingga terjadi peristiwa seperti ini, atau pemerintah yang gimana gitu kan? Ini Mbak Ilo bisa jelaskan. Ya, gitu. Kalau dari pandangan saya ada pihak-pihak lain yang tertentu gitu ya, untuk bagaimana ya? Itulah seperti yang saya bilang, yang ingin menjelekkan, seperti untuk menjatuhkan yang di atas gitu. Nah, jadi kalau yang mereka ini tidak senang kan bisa saja. Ini kan ulah yang di atas kan seperti itu. Padahal ulahnya sih yang anak bawahnya gitu, mempermainkan lah seperti itu. Oke. Bisa jadi. Tapi ini saya mau tanya gini, Prabowo memang pro rakyat itu, Mbak? Iya. Apakah benar? Kalau saya lihat sih pro gitu ya. Pro rakyat. Bahkan baru-baru ini kalau saya lihat sih, bahkan siap tempur untuk menghadapi Malaysia gara-gara TKI. Jangan-jangan. Itulah sangat peduli. Itu nanti ya. Nah, itu. Kita masalah rakyat lokal dulu gitu. Gas ini adalah sesuatu hal yang sensitif karena ini menyangkut tentang makan. Kalau nggak makan orang, kacau, Mbak, pikiran. Mau kerja nggak konsen, mau ngapa-ngapain juga susah. Anak mau belajar karena perut kelaparan, jadi nggak bisa belajar dengan tenang, gitu toh, Mbak. Iya. Jadi gas ini fenomenanya sampai kapan, Mbak? Ya, kalau dari pandangan saya paling pun sekitar
beberapa hari, bulan juga. Kalau beberapa hari tidak, mungkin karena masih memang bulan. ada yang harus diberantas nih ya Mbak. Benar. Karena banyak kerugian negara untuk gara-gara ini gitu. Iya. Oke ya. Tapi Mbak Ilo juga termasuk yang menggunakan kan. Iya, Tapi kan berarti kalau di daerah sini susah nggak gas sendiri Mbak? Ya kalau di daerah tempatnya Mbak Ilo ini ya tidak begitu susah kali begitu ya. Mungkin susah ya. Beli daerah masih yang ada tertentu gitu ya. Mungkin daerah tertentu. Ya. Itulah mungkin mereka yang ingin ya bagaimana supaya atasan itu jatuh gitu ya. Mereka yang tidak senang seperti itu. Oke. Jadi dari pandangan Mbak Hilo nih guys, katanya memang problematika dari gas ini adalah sesuatu hal yang ingin membuat pemerintahan yang dalam program pro rakyat gitu kan. Yeah. Ini menjadi jelek gitu ya. Iya dong gitu. Karena ini kan punya negara gitu. Tapi Mbak Hilo yakin dan percaya pemerintah itu sebetulnya pro rakyat. Cuman memang karena ada di bawahnya nih yang gebledek gitu ya. Yang membuat bagaimana tidak senang lah gitu. Ada yang tidak senang seperti itu. Ya, jadi inilah mungkin jawabannya, di mana mungkin kita bisa lihat ya adanya hubungan yang makin berjarak nih, ya berjarak antara pemerintahan ini dengan pemerintahan yang ininya gitu loh. Nah, saya tidak mau bilang spesifik karena terlalu sensitif. Yang pasti terkait dengan gas ini, Mbak Hilo yakin dan percaya seminggu atau bulan ke depan ini bakalan selesai ya, karena ini terkait dengan hal vital gitu. Kalau nggak makan, ya nggak kerja. Kalau nggak makan, ya anak yang nggak bisa fokus belajar gitu, sensitif. Makanya saya yakin dan percaya presiden kita, pemerintahan kita bisa menangani ini dengan sesegera mungkin. Ya, namanya pejabat, Mbak Hilo nggak akan tahu, Mbak Hilo nggak akan merasakan namanya nggak ada gas gitu loh. Ya, tapi kenapa? Di bawah ini yang merasakan. Iya, kenapa saya bilang gitu? Udah pakai gas yang tabung biru, kemudian stoknya banyak. Itu kalau pejabat kan biasanya seperti itu. Lah kalau rakyat miskin, gasnya sitok, 1 biji, ya memang 1 itu tok, nggak ada serep-serepnya. Kecuali pedagang. Makanya lucunya pedagang, penjual, pengusaha lah pakai gas yang subsidi gitu. Pandangan Bailo untuk pengusaha-pengusaha yang nyari duitnya pakai gas subsidi itu gimana Mbak? Ya seharusnya ya para agen kita bilang ya, mereka ini apabila seharusnya membatasi gitu ya. Kalau sudah lebih dari 1 atau 2 tabung, sebaiknya di stop gitu. Jadi untuk yang rakyat miskin dibagikan. Jadi kalau pedagang itu seharusnya tidak lagi memakai yang ukuran 3 kilo lagi gitu. Nah, karena gini Mbak, karena kata Bu Menteri Keuangan, katanya harga gas ini sebenarnya sekitaran 12.700, berarti 13.000 lah kita bulatkan ya Mbak. Iya. Tapi sampainya ke konsumen itu bisa 20.000. Iya. Ya. Benar. Makanya ini kan tidak terlepas dari agen, kemudian ke ke toko-toko atau gimana lah prosesnya Mbak gitu. Jadi dari 13.000 jadi 20.000 itu kenaikannya piro Mbak? Iya, memang terlalu kalau kita bilang ya. Kalau setiap agen atau distributor mengambil keuntungan 1.000 kemudian lanjut lagi ke 1.000, ya wajar kan kalau jadi 20.000 gitu. Dari 13.000 ke 20.000. Kalau nilai rupiahnya Mbak, hampir 70%, ibaratnya gitu kan, dari nilai pemerintah memberikan itu 70% naik gitu. Itu gimana coba? Ya seharusnya ya ini dari pihak terkait memberi teguran gitu ya. Teguran. Iya, memberi tindakan tegas dong Mbak. Iya. Sekarang di Indonesia ini teguran aja nggak mempan Mbak. Ya, diberi tindakan tegas gitu ya. Bagaimana agar supaya rakyat ini tidak mengeluh gitu. Oke. Berapa titik ya memang kesusahan. Yang mudah-mudahan di beberapa hari ke depan bisa normal kembali. Ya, nggak sibuk nyari gas tapi sibuk fokus di kerjaan, ya mengurusin hal-hal yang lebih penting, yang lebih produktif. Pemerintah harus turun tangan, harus tegas, beri tindakan tegas, hukuman tegas bagi oknum-oknum yang memanfaatkan hal-hal seperti ini.
Sampai sini dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.